Selamat pagi menjelang siang bagi semuanya. Saya berterima kasih kepada Pak Irwan dan Bu Angelin, juga Ibu Priscilla, bagi kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya juga berterima kasih buat semua tim yang telah membuat acara ini bisa berlangsung. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir. Topik saya hari ini adalah layak untuk sembuh. You are worthy to be healed. Nah, di sesi sebelumnya, saya pernah menyampaikan tentang mengenai hati Bapa tentang kesembuhan. Karena dalam hal kesembuhan, fondasional pertama yang perlu kita mengerti adalah mengenai bahwa Bapa mau kita sembuh, Bapa mau kita sehat. Amin. Karena iman muncul atau iman datang ketika kehendak Allah diketahui. Jadi ketika kita mengerti dan mempercayai bahwa Allah mau kita sembuh, Allah mau kita sehat, Allah di pihak kita, Allah bersama kita, disitulah iman kita bangkit. Amin. Nah, saran saya bagi teman-teman yang belum mendengarkan videonya, bisa mendengarkannya di channel YouTube kami, AWM Charis Indonesia. Di situ juga terdapat video-video pengajaran Pak Irwan, teman-teman yang lain, juga kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu Saudara lihat di sini, itu juga di-upload di YouTube tersebut. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, akan dapat giveaway, tapi bukan dari manusia, dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, selain Bapak itu mau kita sembuh, Bapak itu mau kita sehat, Bapak Ibu, Tuhan itu juga telah menyembuhkan kita. Tuhan itu telah menyediakan kesembuhan bagi kita. Di Yesaya 53, 4-5, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan sudah ada di dalam roh kita, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Fiona. Nah, ada dua hal yang paling sering membuat kesembuhan itu belum termanifestasi dalam tubuh atau jiwa kita. Yang paling sering, yang pertama adalah unbelief, ketidakpercayaan. Yang kedua, unworthy, merasa nggak layak. Nah, khusus hari ini saya mau bahas merasa nggak layak, Bapak Ibu. Jadi merasa nggak layak dapat membuat kita tidak atau belum mengalami kesembuhan yang telah Tuhan sediakan. Kita dengar kesaksian, orang bersaksi seperti yang tadi disaksikan oleh Ibu Fiona atau teman-teman yang lain, atau kita nonton di YouTube, kita dengar orang kesaksian. Kita nggak menyangkal kesembuhan itu terjadi. Tapi dalam hati kecil kita bisa terbersit, wajarlah dia sembuh. Kalau saya belum deh. Wajarlah dia sembuh. Kalau saya enggak deh. Saya masih belum begini, belum begitu. Kurang ini, kurang itu. Kadang-kadang itu muncul, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu penyebab mengapa kesembuhan ilahi belum termanifestasi dalam kita. Perasaan nggak layak. Jadi itu hal fondasional kedua yang mau saya bahas selain hati Bapa mengenai kesembuhan, yaitu bahwa Anda layak untuk sembuh. Amin. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam hal ini. Yang pertama adalah merasa tidak layak karena mengandalkan self-righteousness, mengandalkan kebenaran diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengandalkan kebenaran diri kita sendiri, akan selalu muncul pertanyaan, cukup sucikah aku? Cukup murnikah aku? Cukup bersihkah aku?
Pertanyaan ini pasti muncul setiap kali kita mengandalkan kebenaran diri kita sendiri. Jadi ada gift of righteousness dan self-righteousness. Gift, anugerah kebenaran, kebenaran yang dianugerahkan, dan kebenaran diri sendiri. Kita mau hidup di yang mana? Atau kita mau mengandalkan yang mana? Sesungguhnya kita benar karena darah Yesus. Amin. Saya bacakan Roma 5, 17, 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Karena ketaatan Yesus kita menjadi orang benar. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan karena apa yang telah Yesus lakukan, Bapak Ibu. Amin. Nah, di Alkitab sering sekali kita menemukan Yesus menyembuhkan semua orang. Ada banyak tempat. Contohnya di Matius 12, 14-15, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Markus 6 ayat 56, kemanapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Pertanyaan saya, dari semua orang yang mengikut Yesus itu, kita nggak tahu jumlahnya berapa, tapi ada di 2 tempat dikatakan 5.000 laki-laki, 4.000 laki-laki, berarti ribuan orang. Dari ribuan orang yang disembuhkan Yesus, apakah mereka sempurna hidupnya? Apakah mereka tidak pernah berbuat dosa? Saya yakin hidup mereka nggak sempurna dari semua banyak itu. Paling tidak setengahnya nggak sempurna kalau kita mau pakai hitung-hitungan. Tapi Yesus menyembuhkan mereka saat itu juga, Bapak Ibu. Jadi dari firman Tuhan kita dapat mengerti bahwa dosa nggak bisa menghalangi kesembuhan ilahi terjadi. Dosa nggak bisa menghalangi kuasa kesembuhan mujizat Tuhan terjadi. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Saya nggak berkata teruskan dosamu, nggak perlu berhenti berbuat dosa, enggak. Tapi yang saya mau katakan adalah darah Yesus lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa dari dosamu. Yang saya mau katakan adalah perbuatan Yesus lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa dari perbuatan-perbuatanmu. Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang pengajar healing di Augusta, Georgia, Amerika. Beliau menggembalakan gereja yang tidak besar, waktu itu baru mulai kecil, di kota kecil. Nah, karena gembala ini menggembalakan gereja tersebut, karena gereja itu belum terlalu besar, jadi jemaatnya itu kenal dekat dengan beliau. Jadi jemaatnya sering konseling, sering minta didoain. Berjalannya waktu karena kenal dekat, misalnya ada istri cerita suaminya selingkuh, suaminya ninggalin, atau suami datang ke dia cerita istrinya gini, istrinya gitu. Intinya dia mengerti kehidupan jemaatnya. Setelah berapa tahun berjalan, ada orang sakit datang minta dia doakan. Nah, dia tahu nih, yang datang minta didoakan tuh orang yang kelakuannya buruk. Yang istrinya beberapa tahun lalu
datang konseling ke pendeta itu, suamiku begini, suami itu. Tapi ini orang di depan dia sakit berat. Secara daging dia bilang, saya mau berkata ini orang nggak layak sembuh. Karena kelakuan-kelakuannya yang dia tahu. Tapi detik dia merasa ini orang nggak layak sembuh, Tuhan berkata kepadanya, but my blood, tapi darahku. Akhirnya dia tetap doakan orang ini sembuh. Itu bukan terjadi sekali, terjadi lagi berikutnya. Karena dia mengerti kehidupan jemaatnya ini, dia kenal dekat. Jadi dia tahu yang mana yang kelakuannya nggak benar, yang mana nggak benar. Tapi tiap kali dia merasa orang ini nggak layak sembuh, Tuhan katakan kepadanya, but my blood, tapi darahku. Pastor Keith Moore, penerus healingnya Kenneth Hagin, pernah mengadakan KKR. Setelah KKR, seorang datang menghampirinya, gemeteran, nangis, berkata, Pak, kenapa saya sembuh, Pak? Karena Yesus mengasihimu, kata Pastor Keith Moore. Bapak nggak tahu saya siapa. Saya ini di kota ini tuh terkenal orang jahat, Pak. Saya ini begini, begitu. Tapi kenapa saya sembuh, Pak? Pastor Keith Moore cuma berkata, Tuhan mengasihimu. Tuhan baik. Tapi supaya kita memahaminya secara lengkap, Bapak Ibu, saya mau bahas dosa sedikit ya. Bertobat dari dosa itu baik. Yohanes 5:14, ini setelah Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, Yesus berkata, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dari ucapan Yesus ini kita tahu bahwa dosa dapat membuat sakit. Di sebagian orang, berhenti berbuat dosa adalah solusi permanen bagi masalahnya dia. Mengapa? Karena ada penyakit yang disebabkan karena kita merusak diri kita sendiri. Ada. Berhenti berbuat dosa itu bukan supaya Tuhan bergerak, bukan supaya Tuhan menyembuhkan, Bapak Ibu. Tuhan telah menyembuhkan, Tuhan telah bergerak. Tapi berhenti berbuat dosa itu untuk menghentikan perusakan. Bayangkan kita punya mobil dan ayah kita pabrik mobilnya. Dan ayah kita berkata seperti ini ke staf-stafnya, kapanpun anak saya datang, mobilnya rusak, betulin. Nggak bisa dibetulin, ganti partnya. Nah, kapanpun kita datang ke pabrik itu, dibetulin mobil kita. Itulah kasih karunia, itulah kuasa ilahi kesembuhan Tuhan. Nggak peduli kita sakitnya karena apa, mau berapa kali, kesembuhan ilahi tersedia untuk kita. Tapi seperti ini, alangkah baiknya kalau saya dikasih tahu apa masalah saya. Misalnya, itu masalah kronis berulang-ulang terjadi gara-gara saya salah ganti oli misalnya. Yang harusnya ganti oli tiap 5.000, saya nggak ganti. Nah, kalau saya dikasih tahu kebenarannya begitu, saya ikutin, saya kan jadi nggak perlu bolak-balik ke pabrik itu, Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya menghentikan perusakan. Untuk mengalami kesembuhan ilahi, kita nggak perlu tahu kita sakitnya gara-gara apa, nggak perlu tahu. Kita cukup terima dengan iman, kasih karunia Tuhan. Tapi kita mengerti kita sakit karena apa, terutama untuk masalah yang kronis, yang berulang-ulang, supaya kita dapat memperbaiki, supaya nggak terjadi lagi masalah di kemudian hari. Seperti mobil tadi. Amin. Nah, yang kedua, berhenti berbuat dosa untuk membereskan hati, membuat hati damai. Bukan Tuhan menghukum kita dengan sakit penyakit, bukan. Bukan juga iblis secara langsung menaruh sakit penyakit, enggak bisa. Tapi kalau hati kita nggak damai, kadang masalah bisa terjadi, Bapak Ibu. Saya punya kenalan seorang yang bisnisnya terkait dengan perjudian. Karena dia nggak damai, dia ketakutan melulu, hampir tiap bulan ke dokter mulu, karena hatinya nggak sejahtera. Jadi berhenti berbuat dosa bisa membuat hati kita damai. Kita support tubuh kita supaya sehat. Berhenti berbuat dosa supaya tidak kambuh lagi di kemudian hari. Seperti yang Yesus katakan di Yohanes 5:14 tadi.
Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, berhenti berbuat dosa yang keempat supaya terus hidup dalam kesehatan ilahi yang konstan dan stabil untuk mencegah sakit penyakit terjadi. Yang kelima, menutup pintu terhadap iblis dan perbuatan jahatnya. Jadi berhenti berbuat dosa itu baik, bagus, penting Bapak Ibu. Nah, dalam hal dosa ini, ada yang mau saya sampaikan, jangan sampai kita masuk ke selokan kiri atau ke selokan kanan. Jadi kita bayangkan sebuah jalan, kirinya selokan kiri, kanannya selokan kanan. Kalau kita masuk ke selokan kiri, itu condemnation, Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke selokan kanan, itu offense. Selokan kiri, condemnation itu kita membuat kita terjerumus semakin dalam. Tapi selokan kanan, offense membuat kita buta atau cuek, ignorant, nggak peduli. Contohnya, seorang yang merokok, dia paru-parunya bermasalah. Kalau dia masuk ke condemnation, dia akan berkata, ya sudahlah, saya terima nasib, seumur hidup saya, paru-paru saya akan bermasalah karena saya udah ngerokok. Itu condemnation. Tapi kalau yang offense, dia akan berkata, nggak semua orang yang paru-parunya sakit gara-gara rokok kok. Banyak yang orang paru-parunya yang bermasalah bukan gara-gara rokok. Jadi, offense membuat buta, ignorant. Memang betul, nggak semua orang masalah paru-paru gara-gara rokok. Tapi kalau memang seseorang paru-parunya bermasalah dan dia merokok, alangkah nggak bijaknya dia berkata seperti itu, ya kan? Saya nggak mencoba menghakimi siapapun, tapi saya gunakan contoh rokok karena contoh rokok ini paling dimengerti oleh semua pihak. Jadi kiri condemnation, kanan offense. Yang benar yang mana? Yang benar adalah conviction. Conviction adalah penginsafan. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus membuat conviction dengan mengingatkan kita firman Tuhan, mengingatkan kita kebenaran. Perbedaan condemnation dan conviction apa Bapak Ibu? Condemnation yang pertama adalah dari iblis. Conviction dari Roh Kudus. Tadi kita baca ayatnya. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kamu tuh telah diampuni, kamu tuh kebenaran diri Allah, kamu bisa lebih baik dari ini. Ini yang terbaik bagi kamu. Roh Kudus bisa menginsafkan kita. Condemnation mau kita tetap di lubang. Condemnation berusaha menekan kita semakin dalam, bila perlu sampai kita mati. Itu condemnation. Nah, conviction mau mengeluarkan kita dari lubang, mengangkat kita, mau kita sembuh, mau kita pulih. Itu conviction tujuannya. Condemnation mengingatkan kita akan dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Itu condemnation. Conviction mengingatkan kita siapa kita di dalam Kristus. Itu conviction. Oke, itu saja mengenai dosa yang saya perlu bahas, Bapak Ibu. Sekarang kita kembali ke rasa nggak layak akibat mengandalkan kebenaran diri sendiri. Untuk menerima dari Tuhan, baik itu keselamatan, baptisan Roh Kudus, kesembuhan, kelepasan, diperlukan nggak adanya condemnation. Karena Ibrani 4:14-16 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini Yesus, imam besar kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan
kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan penuh keberanian, Bapak Ibu. Faith and condemnation cannot walk together. Iman dan penghukuman nggak bisa bekerja sama. Apa yang bisa menyebabkan kita bisa penuh keberanian menghadap kasih karunia, tata kasih karunia? Karena dasar yang jelas, dasar yang pasti. Bayangkan seperti ini Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita semua divaksin, ya kan? Hampir semua, mau yang suka divaksin, nggak suka divaksin, ujung-ujungnya divaksin juga. Gara-gara masuk mall, naik pesawat, semua harus vaksin, ya kan? Nah, coba seperti ini. Syaratnya seandainya pemerintah ngomong gini, semua boleh divaksin, syaratnya warga negara yang baik. Berapa persen yang berani datang? Karena syaratnya nggak jelas, nggak pasti, ya kan? Apakah saya termasuk? Apa I'm include or not, ya kan? Tapi begitu dibilang syaratnya KTP, kita semua berani. Karena syaratnya jelas, syaratnya pasti. Nah, dalam hal menghampiri tata kasih karunia, selama syarat yang kita bawa nggak jelas, nggak teguh, nggak pasti, kita juga akan punya keraguan. Am I include? Apakah saya termasuk? Jadi apa syaratnya? Kolose 1 ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Siapa yang melayakkan kita menurut ayat ini? Bapa, bukan diri kita melayakkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bapa yang melayakkan kita. Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran yang Allah anugerahkan, bukan kebenaran yang kita usahakan. Selama dasarnya nggak pasti, dasarnya nggak teguh, kita akan ragu. Sama seperti vaksin tadi. Selama dasar yang kita pakai menghampiri kasih karunia, bukan darah Yesus, kita bisa nggak teguh. Amin. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita seperti ini, Bapak Ibu. Setiap ada dakwaan, andalkan darah Yesus dan perkatakan, jangan hanya di dalam pikiran. Karena Wahyu 12 ayat 10-11, saya bacakan yang tulisan tebal, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ini resep dari firman Tuhan untuk mengalahkan setiap dakwaan. Andalkan darah Yesus dan perkatakan. Di ayat sebelumnya dikatakan pendakwa. Pendakwa di situ accuser, Satan bahasa aslinya. Satan, accuser itu tugasnya mendakwa. Sifat pendakwa itu dia nggak pernah sebutkan satupun kelebihanmu. Kamu sudah baik pun dia bilang kurang cukup. Tugas pendakwa adalah dia selalu sebutkan semua kekuranganmu. Nah, kita mengalahkan dia dengan menurut firman Tuhan pakai apa? Darah Yesus dan perkatakan. Tiap ada dakwaan, katakan, aku benar karena darah Yesus. Aku kebenaran diri Allah dalam Kristus. Amin. Jadi, kita bertobat itu baik, berhenti berbuat dosa itu baik. Tapi dalam hal kebenaran diri, andalkan darah Yesus. Andalkan apa yang Yesus lakukan. Amin. Jadi itu poin pertama kita. Merasa nggak layak karena mengandalkan kebenaran diri sendiri, dan bagaimana solusinya, yaitu solusinya andalkan darah Yesus dan perkatakan. Kita lanjut yang kedua, merasa tidak layak karena mengandalkan kinerja diri sendiri, mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan perbuatan-perbuatan baik diri sendiri, mengandalkan jasa-jasa diri sendiri. Bapak Ibu,
Setiap kali kita mengandalkan kinerja diri kita sendiri, self-performance, akan selalu muncul pertanyaan. Sudahkah aku menggapainya? Sudah memenuhi syaratkah aku? Sudah memenuhi standarkah aku? Pertanyaan ini muncul setiap kali kita mengandalkan kinerja diri kita sendiri. Grace mentality versus work mentality. Kita mau pilih yang mana, Bapak Ibu? Mentalitas kasih karunia atau mentalitas mengandalkan perbuatan? Nah, Mike Hess, Bapak Ibu pasti tahu, sudah sering disaksikan kesaksiannya Mike Hess. Mike Hess itu sebelum mengalami kesembuhan dari tumor yang besar itu, 7,5 tahun, sakit-sakitan seperti itu. Nah, awal-awal masih bisa bekerja, begitu mulai kesakitan, mulai membesar, dia nggak bisa bekerja lagi. Dia kerjanya cuma hanya di rumah, baca firman Tuhan, berdoa, memperkatakan firman Tuhan. Bahkan beliau berkata di salah satu videonya, dia mengucapkan 1 Petrus 2 ayat 24, dihitung dari setiap hari dia mengucapkan itu berkali-kali. Kalau dia hitung, selama 7,5 tahun, dia bilang dia telah mengucapkan itu kurang lebih 1.484.000 sekian kali. Dia katakan itu. Tapi apa? Poin saya apa? Dia bilang, walaupun saya sudah melakukan semuanya itu, saya tetap merasa saya belum nyampe. Tiap kali saya merasa harus segini, targetnya seolah-olah lebih tinggi lagi. Tapi ketika dia menerima pewahyuan bahwa semuanya sudah selesai, dia sembuh. Kita dibenarkan karena iman, bukan kinerja, Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat berbicara usaha manusia untuk benar diri di hadapan Allah. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Titus 3:5-7, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Bapak Ibu. Tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Irwan dan teman-teman yang lain, kita tahu hidup yang kekal bukan hanya hidup selama-lamanya, tapi keselamatan, kesembuhan, kelepasan, termasuk dalam hidup yang kekal. Kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal. Bukan karena kinerja atau perbuatan kita, Bapak Ibu. Saya punya kisah, ada 3 anak muda yang memiliki paman yang kaya raya, yang baik hati. Nah, pamannya ini memberikan mereka voucher hotel bintang 5. Si A bersikap seperti ini, saya nggak layak. Dia terima voucher itu, dia nggak pergi ke hotel itu. Si B, dia terima voucher itu, dia berkata, saya nggak layak. Tapi karena saya nggak enak sama paman saya tetap datang ke hotel itu, tapi dia di kamar saja. Tidur pun nggak bisa karena merasa nggak layak. Nah, si C, dia terima, dia pergi, dia nikmati semua hotel itu. 3-tiganya nggak layak. Tapi hanya 1 orang yang menikmati apa yang pamannya berikan. Kita mau jadi pemuda A, B, atau C, Bapak Ibu? Sering sekali di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata ini muncul, in Christ, dalam Kristus. Bagi kita yang telah lahir baru, pertanyaannya bukan apakah kamu layak, tetapi apakah Yesus layak? Karena kamu in Christ, dalam Kristus. Kalau Yesus layak, Anda juga layak, Bapak Ibu.
perbuatan-perbuatan baik itu bagus. Bahkan di pengajaran-pengajaran kita yang lain, kita telah membahas pentingnya merenungkan firman, membaca firman, memperkatakan firman, berdoa, perjamuan kudus. Kita sudah sampaikan itu penting, itu perlu Bapak Ibu. Tapi jangan jadikan itu sebuah standar yang kalau saya nyampe segini, maka saya sembuh. Jangan jadikan itu sebuah barometer yang kalau saya sampai begini begitu, maka Tuhan menyembuhkan saya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Silakan lakukan perbuatan baik, berdoa, baca firman, perpuluhan ke gereja, semuanya itu baik. Tapi dalam hal kebenaran diri sendiri, saya kesampingkan semua hal itu. Saya andalkan apa yang Yesus telah lakukan bagi saya. Amin. Nah, kesembuhan sama dengan keselamatan. Efesus 2, 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kata diselamatkan di situ, so-so. So-so itu artinya menyelamatkan, membebaskan, mengamankan, melestarikan, dan menyembuhkan. Jadi satu paket, Tuhan berikan satu paket yang isi dalamnya itu so-so, keselamatan, kesembuhan, kelepasan, nggak dipisah-pisah. Yang Yesus lakukan saat dia di whipping post dan disalibkan, itu ibaratnya bayar semua yang perlu dibayar. Jika ada 4 nota, misalnya nota pertama 1 juta, nota kedua 2 juta, nota ketiga 3 juta, nota keempat 4 juta, ditransfer semuanya 10 juta, lunas semua. Itu yang Yesus lakukan, Yesus nggak pisah-pisah. Keselamatan sama dengan kesembuhan, kesembuhan sama dengan keselamatan. Nggak ada satupun dari kita yang layak dari diri kita sendiri untuk diselamatkan. Tapi karena kasih karunia melalui iman. Yang ada kita ini dilayakkan. Kata Kolose 1 ayat 12 tadi Bapak Ibu. Jika Anda layak menerima keselamatan, Anda juga layak menerima kesembuhan. Karena satu paket. Apakah Anda hidupnya sempurna saat Anda terima keselamatan? Ya enggak lah Pak, namanya juga diselamatkan. Tadinya dosa, sekarang diselamatkan. Oke. Apakah hidup Anda sempurna saat Anda terima baptisan Roh Kudus? Ada yang merasa hidupnya sempurna saat terima baptisan Roh Kudus? Enggak ada. Yang ada hanya kita terima saja dengan iman bahwa Dia mau memberikan kita. Kita terima saja kemurahan hatinya, kebaikannya. Sama dengan kesembuhan, Bapak Ibu. Kita bisa terima itu dengan iman, kesembuhan ilahi. Kita nggak bisa mengusahakan kesembuhan ilahi. Kita hanya bisa menerimanya dengan iman. Kita nggak bisa mengusahakan keselamatan, kita hanya menerimanya dengan iman. Kita bisa mengusahakan kesembuhan alami, tapi kesembuhan alami kita nggak bisa mengusahakannya. Kita hanya menerimanya dengan iman. Kita sembuh bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Amin. Renungkan Bapak Ibu, jika yang baik, jika kesembuhan terjadi dalam hidupmu, karena Anda sempurna, Anda layak, siapa yang dimuliakan? Dirimu. Tapi jika yang baik, kesembuhan terjadi dalam hidupmu, padahal dirimu nggak sempurna, dirimu nggak layak, siapa yang dimuliakan? Bapa. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah membaca buku Andrew Wommack yang judul ini, saya merekomendasikannya. Karena di buku-buku ini membahas jauh lebih dalam, jauh lebih luas dari apa yang saya sampaikan hari ini. Buku-buku ini telah tersedia di semua online store, dapat dibeli dengan mudah Bapak Ibu. Sekarang saya lanjut ke poin kita ketiga,
merasa tidak layak mengalami kesembuhan ilahi karena telah memilih medis. Ini mungkin tidak terjadi pada semua orang, tapi ini sering terjadi pada orang-orang yang percaya kesembuhan ilahi, orang-orang yang berusaha hidup dalam kesehatan ilahi. Sebelum saya bahas itu, saya mau bahas selokan atau ekstrim kiri, ekstrim kanan dalam hal medis atau obat, Bapak Ibu. Kami di sini nggak menentang medis, bahkan teman-teman kami beberapa dokter. Bahkan kita tahu di Alkitab penulis Lukas dan Kisah Para Rasul adalah seorang dokter. Jadi kita bersyukur untuk medis karena sangat banyak menolong orang. Amin. Nah, ekstrem kiri dalam hal medis ini adalah yang terlalu kiri, dia jadi kecanduan obat dan kebiasaan. Sebenarnya nggak minum obat itu pun dia nggak kenapa-napa, tapi karena udah kebiasaan, karena kecanduan dia minum tiap hari. Nah itu terlalu ekstrem kiri. Juga kepasifan dan kemalasan rohani. Ada orang yang divonis dokter, harus minum obat seumur hidup, dia terima-terima saja. Padahal dalam Tuhan tersedia yang lebih baik. Nah, ekstrem kanannya merasa bersalah dan terhukum. Sering timbul pertanyaan, apakah saya berhenti minum obat? Apakah saya buang obat saya? Nah, Andrew Wommack menjawab seperti ini, saya bukan Roh Kudus, kamu tanya Roh Kudus. Audrey Mack pernah mengalami suatu sakit, dia minum obat, dan dia mau buang obatnya. Dan Roh Kudus berkata, jangan, imanmu saat ini belum cukup tanpa obat, teruslah minum obat. Akhirnya dia terus minum. Tapi suatu saat Roh Kudus bimbing dia untuk stop, dia stop. Pentingnya tuntunan Roh Kudus. Nah, Barry Bennett juga ditanya, Pak, apakah saya berhenti minum obat? Barry Bennett menjawab begini, kamu minum aja terus. Mengapa, kata Barry Bennett? Karena dengan kamu bertanya, artinya kamu belum teguh. Kalau kamu sudah teguh, kamu nggak tanya siapa-siapa lagi. Kamu berhenti sendiri. Dengan kamu masih bertanya, artinya kamu belum teguh. Jadi kamu minum aja. Bapak Ibu, bagus kalau kita sembuh tanpa obat, kita tanpa medis seperti Andrew Wommack atau seperti teman-teman yang kesaksian. Bagus, puji Tuhan. Tapi kalau belum, please no condemnation. Jangan sampai kita stop medis, nggak pilih medis atau nggak minum obat tuh hanya karena gengsi. Jangan sampai hanya karena ikut-ikutan. Nah, Pastor Audrey Mack tadi di gerejanya pernah orang kesaksian seperti ini. Seorang yang diabetes kesaksian di gerejanya. Saya percaya saya sembuh, saya dapat pewahyuan, saya sembuh, saya buang obat saya, sekarang saya sembuh. Sembuh dia. Salah satu jemaatnya yang diabetes juga melihat kesaksian itu berpikir seperti ini. Oh, dia buang obatnya, maka dia sembuh. Saya pulang, saya buang juga obat saya supaya saya sembuh. Yang ada dia masuk rumah sakit, Bapak Ibu. Teman-teman lihat ya perbedaannya. Orang pertama percaya sudah sembuh, baru stop obat. Orang kedua, stop obat supaya sembuh. Dua perbedaan yang besar sekali, Bapak Ibu. Jika kita stop obat atau kita nggak pilih medis, biarlah itu lahir dari iman, dari damai sejahtera. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena apa, Bapak Ibu. No condemnation. John Tess, sahabatnya Andrew Wommack, kanker prostat, dia pilih medis, dia operasi. Nah, setelah itu dia jadi bersahabat dengan Andrew, dia ikutin pengajaran Andrew, dia renungin firman, 5 tahun kemudian dia kambuh lagi. Nah, kambuh lagi, dia pilih nggak medis, dan mujizat terjadi. Ada kesaksiannya di YouTube Charis Colorado. Dia berkata ke Andrew seperti ini, dulu saya belum nyampe, sekarang saya sudah nyampe. No condemnation. Berikan dirimu kasih karunia di dalam pertumbuhanmu dalam Tuhan, Bapak Ibu. Nah, mengenai rasa nggak layak,
akibat orang yang merasa nggak layak karena telah memilih medis, itu terjadi pada orang yang percaya kesembuhan ilahi dan berusaha hidup dalam kesembuhan ilahi. Jadi dia mengalami suatu masalah, dia seolah-olah berada dalam sebuah persimpangan. Saya pilih Tuhan, mujizat, atau saya pilih medis nih. Sayangnya ketika dia pilih medis, dia merasa dia sudah terlepas dari kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Ya sudah jalani sendiri cara medis. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Saya pernah dengar kesaksiannya Pastor Kenneth Hagin yang berkata, Tuhan berkata kepada beliau seperti ini, sangat jarang anak-anakku meminta pemulihan yang cepat dari operasi. Tuhan berkata kepada Pastor Kenneth Hagin seperti itu. Sangat jarang anak-anakku meminta kecepatan kesembuhan dari operasi. Saya renungkan, mengapa Tuhan berkata seperti itu kepada Pastor Kenneth Hagin? Artinya ternyata banyak orang-orang yang setelah memilih medis, dia udah ngerasa nggak layak, dia udah ngerasa udah jauh dari kuasa Tuhan, udah jalanin aja cara medis, udah terlepas dari kuasa Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Waktu saya renungkan itu, saya merasakan hati Bapa yang luar biasa. Artinya seperti ini Bapak Ibu, Tuhan itu sediakan 100% untuk kita, lengkap. Tapi ketika kita anak-anaknya belum bisa terima 100% itu, dia bimbing kita, tolong kita, dia usahakan supaya kita terima 90% deh. Ketika kita 90% belum bisa, 80% deh. Terus 10% deh. Luar biasa Bapak itu. Dia mau kita menikmati, mengalami apa yang telah dia sediakan. Yang terbaik memang betul kesembuhan ilahi, mujizat. Tapi ketika orang itu belum terima seutuhnya, contohnya dia masih pilih operasi, mintalah pemulihan yang cepat dari operasi. Seperti yang Ibu Fiona tadi sampaikan, kemoterapi, mintalah kemoterapi nggak ada dampaknya dalam tubuhmu. Luar biasa Bapak kita. Dia rindu kita menerima, mengalami apa yang dia sediakan semaksimal mungkin. Kita belum bisa 100%, 90% deh nak. 90% belum, 70% deh. 10% boleh. Dia seperti Bapak yang kalau anak kita ke luar negeri, misalnya kita kuliahin, kita sudah transfer uang ke dia nggak bisa ambil karena satu hal, kita berusaha, kita nggak bersikap, ya sudah saya transfer, dia nggak ambil, salah dia. Kita biarkan dia. Enggak, Bapak kita bukan Bapak seperti itu. Bapak kita titip kepada teman yang pulang, titip dong buat si A, Om udah transfer tapi dia belum ambil tuh uangnya. Titip dong, dia nggak mau kita menderita, dia peduli Bapak Ibu. Amin. Begitu banyak orang yang kesaksian kemo nggak berdampak negatif sama mereka. Begitu banyak orang yang kesaksian operasi, mereka pemulihannya lebih cepat yang dokter perkirakan. Dia Bapak yang luar biasa, Bapak Ibu. Kesembuhan ilahi tetap untukmu, sekalipun kamu telah milih medis. Ini saya berbicara bagi orang yang seperti tadi, yang merasa telah memilih medis dan kesembuhan ilahi sudah jauh dari dia. Di Markus 5, 25, 29, dan 34, di situ kan diceritakan bahwa seorang wanita yang pendarahan yang berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah dihabiskan semua yang ada padanya. Dan wanita ini menjamah jubah Yesus dan sembuh. Waktu wanita ini sembuh, Yesus nggak marahin dia. Kamu ke dokter mulu ya kerjanya. Yesus nggak kecewa sama dia. Yesus sembuhkan dia begitu saja, Bapak Ibu. Kesembuhan ilahi tetap tersedia untukmu, sekalipun kamu telah pilih medis. Pelayanan Pastor Katie Souza di Amerika,
banyak sekali orang yang telah operasi, di dalam tubuhnya ada besi, tadi pinggangnya, tadi pahanya, di bahunya, didoakan oleh beliau, sembuh, besinya hilang. Banyak sekali, teman-teman bisa nonton itu di YouTube. Artinya apa? Kesembuhan ilahi masih tersedia bagi mereka, sekalipun mereka telah pilih medis. Saya berbicara pada yang merasa Tuhan telah membiarkan, Tuhan telah meninggalkan, gara-gara dia telah pilih medis. Bapa tidak membiarkan, tidak meninggalkanmu, Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak hadir di ruang operasimu. Bapak memelukmu setiap kali kamu minum obat. Please, no condemnation. It's good if you can without medis, is good. Puji Tuhan. Tapi seandainya kamu pilih medis, please no condemnation. Sekarang saya mau bicara pada yang merasa Tuhan kecewa padanya karena telah milih medis atau obat. Nggak sedikit yang mendengar kebohongan musuh yang berkata, ya kamu kurang beriman, gitu aja minum obat. Dasar kamu anak yang kurang percaya, gitu aja minum obat. Itu bukan dari Bapa, itu dari musuh. Bapa selalu bangga dan tetap bangga padamu karena kamu adalah anaknya. Yefanya 3:17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang beri kemenangan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapa bangga padamu karena engkau adalah anaknya, bukan karena engkau kuat imannya, bukan karena engkau hebat, tapi karena kamu anaknya. He proud of you always. He love you so much. Amin. It's good if you can without medis. Puji Tuhan, itu mujizat. Kami undang kesaksian di sini. Amin. Tapi if you still, please no condemnation. Please stop merasa Bapak nggak suka, nggak bangga sama kamu, sama Anda semua. Amin. Percayalah kesembuhan ilahi masih tersedia untukmu. Seperti yang dialami oleh orang-orang di pelayanan Pastor Katie Sosa itu. Besi hilang, pen hilang. Amin. Saya simpulkan apa yang telah saya sampaikan. Kesembuhan ilahi adalah apa yang telah Yesus selesaikan dan sediakan untuk kita. Kesembuhan ilahi telah selesai, Bapak Ibu. It is finished, it is done deal. Dari pihak Tuhan sudah selesai, tinggal kita menerimanya dengan iman. Berhenti dari dosa itu baik, tapi bukan supaya Tuhan menyembuhkan, bukan supaya Tuhan bergerak. Tuhan telah bergerak. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. 1 Petrus 2:24 telah sembuh. Kenapa saya belum sembuh? Baru di dalam roh kita. Iman yang membuat itu termanifestasi dalam tubuh dan jiwa kita. Yang ketiga, Anda layak sembuh karena darah Yesus, bukan karena kebenaran diri sendiri. Anda tetap layak menerima kesembuhan karena itu kasih karunia, sekalipun hidupmu nggak sempurna. Anda layak sembuh karena ketaatan dan kesempurnaan Yesus, bukan perbuatan baik Anda. Kesembuhan ilahi tetap tersedia bagimu, sekalipun Anda telah memilih medis atau sedang dalam pengobatan medis. Amin. Saya akhiri sampai di situ. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa. Kau Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di tempat ini, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang selalu menyembuhkan setiap hati, kasih-Mu yang selalu memulihkan setiap kehidupan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang pasti selalu memperbaharui pikiran kami. Bimbing kami ya Roh Kudus, supaya kami
lebih fokus, lebih sadar akan darah Tuhan Yesus daripada sadar akan diri kami. Bimbing kami ya Roh Kudus, supaya kami lebih fokus dan sadar akan salib Tuhan Yesus daripada sadar akan perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan bagimu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini yang luar biasa ya. Firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan setiap kita, itu yang harus kita pelajari lebih lagi di dalam kebenaran. Bahkan Tuhan bilang apa? Kita sudah dibayar lunas. Jadi tidak ada setiap kita itu nggak layak. Bahkan di Galatia 2 ayat 20 bilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti kalau Yesus hidup di dalam kita, kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Jadi apa yang kita butuhkan pasti akan kita terima. Terima kasih buat Pak Yuliadi untuk kebenaran firman yang luar biasa yang sangat memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu semua bahwa ada pengumuman untuk pendaftaran murid baru yaitu Charis Bible College angkatan tahun 2023 yaitu CJ7 telah kami buka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftar bisa melihat di website kami info@charisindonesia.org. Nah, di Sekolah Alkitab Charis, Bapak Ibu, kami menawarkan bahwa pengajaran berdasarkan pewahyuan roh dengan keseimbangan antara anugerah dan iman yang akan menjadi dasar yang kuat di dalam membangun hubungan pribadi kita di dalam Tuhan. Dan satu-satunya buku pelajaran yang diajarkan adalah Alkitab, yang dimana itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita nggak ada buku pedoman lain. Jadi kita bacanya cuma Alkitab di dalam Sekolah Charis. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat YouTube bisa melihat informasi di website kami. Terima kasih juga buat partner untuk setiap donasi Bapak Ibu Saudara dalam mendukung pelayanan Indrowomack Ministry Indonesia. Bahkan donasi Anda akan membantu kami untuk menjangkau banyak jiwa lainnya dengan pesan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak bersyarat. Terima kasih untuk donasi Bapak Ibu. Satu ayat firman Tuhan bahwa Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkannya kepadamu. Ayat ini memberi janji kepada kita bahwa apa yang akan terjadi waktu kita memberi. Kita tidak boleh memberi untuk menerima di dalam hati kita. Tetapi kita dapat yakin bahwa ketika kita memberi, kita akan menerima. Jadi beda ya antara kita yang mau atau kita sudah yakin bahwa kebenarannya seperti itu. Jadi maksudnya adalah kita harus memberi tanpa pamrih. Tetapi kita juga harus merendahkan diri dan menerima setiap janji yang Tuhan berikan. Jadi dalam ayat ini adalah mengungkapkan salah satu hukum utama Tuhan yang bekerja di dalam alam spiritual ataupun alam fisik. Sama seperti kita memberikan benih ke dalam tanah dan itu akan menghasilkan benih, menghasilkan pohon dan buah-buah. Demikian juga dengan pemberian kita. Tidak hanya materi, tidak hanya uang, tapi apapun waktu dan apapun itu akan kembali kepada setiap kita. Dan kalau kita memberi, berilah dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sebab Tuhan adalah sumber kita.
bahwa kita perlu tahu bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Kami bersyukur buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang memberi dengan sukacita, Engkau juga memberikannya dengan sukacita. Kami percaya apapun setiap pergumulan mereka, Engkau telah menjawabnya, bahwa berkat-berkat itu Kau telah sediakan bagi setiap mereka. Terima kasih, kami bersyukur Engkau yang melipat gandakan setiap pemberian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian acara Karis Healing hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. You want me well.